saya yang bernama saya Bintang Maria. Saya Ramadhani, saya Putri Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk pohon ruang. 4. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai keunikan atau uniqueness dan estetika atau keindahan. Sementara, dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Pada produk kerajinan, aspek fungsi menempati porsi utama, maka karya kerajinan harus mempunyai nilai ergonomis yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetika. Penerapan unsur ergonomis pada produk kerajinan yang memiliki fungsi pakai sangat penting, karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan fungsi dan kegunaannya. Beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Menentukan bahan material produksi kerajinan. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat penting, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. B. Menentukan bahan material produksi kerajinan. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik ukir, 3. Teknik konstruksi atau sambungan, 4. Teknik raut, 5. Teknik bubut, dan sebagainya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dengan menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik cetak, 3. Teknik ukir, 4. Teknik kolase, dan sebagainya. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium dan ada pula sebagai bahan penunjang. Ketika membuat karya-karya kerajinan hiasan dari bahan limbah botol bekas, maka botol bekas sebagai bahan utamanya, serta cat dan lem sebagai bahan penunjang. Bahan untuk berkarya kerajinan dari bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. 6. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini akan dibahas proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Alat pendukung, pensil, lem tembak listrik, spidol, cutter, gunting, ballpoint, penggaris, meteran. B. Perencanaan produk. Buatlah rancangan karya kerajinan yang akan dibuat dengan melihat terlebih dahulu bentuk limbah botol minuman yang akan dikreasikan. Rancangan dibuat di atas kertas dengan menggunakan ballpoint atau spidol. C. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan cara memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. D. Membuat pola dan memotong botol minuman bagian atas. Proses pembuatan pola dapat dibantu dengan gelas atau benda lain dan memotong dapat dilakukan dengan menggunakan cutter. E. Membuat pola dan menggunting botol minuman bagian atas. Proses pembuatan pola dapat langsung digambar pada botol dan pembentukan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting sesuai dengan pola yang telah dibuat. F. Membuat pola dan memotong botol minuman
bagian bawah. Proses pembuatan pola dan pemotongan botol minuman bagian bawah dapat dilakukan dengan menggunakan cutter. G. Membuat pola dan membentuk hiasan. Proses pembuatan pola dan membentuk hiasan dapat dilakukan dengan menggunakan gunting sesuai pola yang telah dirancang. I. Membuat pola dan memotong botol minuman kecil. J. Membuat pola dan menghiasan pada limbah tempat LCD. K. Membuat hiasan pada limbah tempat LCD. I. Membuat lubang pada tempat CD dan botol minuman. M. Mengelem botol kecil dan tempat LCD. N. Mengelem tempat lampu dan memasang lampu. O. Pengecatan hiasan lampu bagian bawah. P. Hasil pengecatan hiasan lampu. Q. Penggabungan hiasan lampu bagian atas dan bawah. S. Hasil akhir hiasan lampu dari limbah botol minuman. 7. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang dan siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Keadaan wadah atau pembungkusan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik atau gesekan, benturan, dan getaran. Di samping itu, pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan, bentuk-bentuk yang memudahkan dalam menyimpan, pengangkutan, dan distribusi. Dari segi promosi wadah atau pembungkusan, berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan kemasan. Antara lain, pertama, kemasan harus menarik. Kalau kemasan tidak atau kurang menarik, maka ia akan kehilangan fungsinya, karena suatu produk harus bersaing dengan berpuluh-puluh produk lainnya dalam kategori yang sama di tempat penjualan. Salah satu cara adalah dengan penggunaan warna yang cermat, karena konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau rupa, dan warnalah yang pertama kali terlihat bila produk berada di tempat penjualan. Warna yang terang akan lebih terlihat dari jarak jauh, karena memiliki daya tarik dan dampak yang lebih besar. Kedua, konteks atau isi. Kemasan harus dapat memberikan informasi dan daya tarik tentang barang yang dikemas.